Minasan! Chapter 259 Sakamoto Days telah rilis dengan judul Bandman, yang merupakan sebutan untuk salah satu anggota order, yaitu Tanabata, yang masih menahan Shin meski belum terlihat serius bertarung karena dia sibuk memikirkan lirik lagunya sebagai musisi Minasan. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Diawali dari Kippei yang terbaring di lantai yang dipenuhi bercak darah dari kepalanya setelah pada chapter lalu combo serangan Seba dan Tenkyu berhasil mengenai Kippei. Padahal penggambaran pada chapter lalu sangat menyeramkan loh Minasan, di mana pedang di sepatu Mafuyu yang sudah dimodifikasi itu tampak benar-benar mengenai lehernya Kippei, seolah membuat kita berpikir kalau kepalanya Kippei ini sudah tertebas loh. Tapi ternyata lehernya aman dan bercak darahnya yang keluar tidak seberapa juga. Namun Shina berlari dengan paniknya, tidak percaya dengan apa yang terjadi pada kakaknya itu Minasan. Sementara Tenkyu dan Seba di sini sudah ngos-ngosan. Bersamaan dengan itu, Mafuyu akhirnya tersadar setelah pada chapter lalu juga dikira sudah mati loh. Pelan-pelan, Mafuyu bangun dan langsung mencari sebelah sepatunya. Wah, kalau bangun tidur langsung cari sepatu, berarti Mafuyu benar-benar menyukai sepatu modifikasi buatan kakaknya itu ya. Lalu Seba memanggil Mafuyu, menanyakan, "Kau tidak apa-apa?" Sambil memegangi kepalanya, Mafuyu menjawab kalau kepalanya sakit sekali dan mengumpat, "Sialan." Mafuyu melanjutkan bahwa yang lebih penting adalah Kippei yang masih hidup. Mendengar itu, Shina menjadi waspada dan berusaha melindungi Kippei. Mafuyu bertanya pada kakaknya, "Apa yang akan kau lakukan?" Siapa sangka, Tenkyu justru menembakkan beton dari busurnya ke arah Mafuyu, sehingga Mafuyu refleks mundur dan mengejutkan Shina. Iya, Shina kaget karena Tenkyu seolah melindungi Kippei maupun Shina sendiri dari ancaman Mafuyu yang benar-benar mau membunuh mereka. Mafuyu lantas bertanya pada Tenkyu, "Siapa kau?" Seba juga ikut bertanya karena tindakan Tenkyu yang melindungi Kippei serta Shina. "Kenapa kau menyelamatkanku? Aku cuma bertanya untuk memastikannya." Tenkyu hanya menjawab, "Mana ku tahu, aku sendiri benar-benar tidak tahu." Seba juga ikut bingung dong. Oh alah, kok malah tidak tahu? Tenkyu melanjutkan bahwa dia sudah lama tidak mengerti kenapa Shin saat di penjara tidak membunuhnya, padahal Shin bisa melakukannya. Jadi Tenkyu berpikir, kalau dia meniru Shin, mungkin dia akan mengerti. Mendengar itu, Shina juga ikut bingung Minasan. Seba pun menebak, jangan-jangan itu yang ingin Tenkyu tanyakan pada Shin. Tenkyu lantas membenarkannya. Seba kini menatap Tenkyu sambil berpikir dalam hati, begitu ya orang ini. Kemudian Seba berkata, "Ya, aku memang tidak tahu semua detailnya, tapi mungkin Shin hanya tidak bisa membencimu." Wajar ya kalau Seba di sini langsung mengerti perasaan Tenkyu Minasan, karena Seba juga adalah orang yang pernah bertarung melawan Shin dan sekarang justru berada di pihak Shin juga. Tapi Tenkyu dengan semangat bertanya, "Kenapa? Aku sudah melakukan banyak hal buruk padanya." Seba menjawab ketus, "Mana ku tahu, tanya sendiri padanya." Tenkyu mengungkapkan bahwa dia benar-benar tidak mengerti. Dia mencoba meniru Shin, dalam hal ini tidak membunuh musuhnya, tapi seperti dugaan Tenkyu, tidak membunuh seseorang malah membuat Tenkyu gelisah. Mendengar itu, Shina lantas berteriak, "Yang benar yang mana? Kalau memang mau membunuh, cepat selesaikan saja." Duh, bukannya melindungi kakaknya sendiri, Shina malah nantangin. Tiba-tiba, Kippei terbangun dengan darah yang masih mengalir di hidungnya Minasan. Tentu saja, Shina berteriak, "Kau membuatku kaget kakak, kau tidak apa-apa." Dengan santai, Kippei menjawab kalau dia baik-baik saja. Kippei mengaku bahwa dia cuma lengah sesaat. Saat itulah Seba menjadi waspada dan bertanya-tanya, seberapa kuat sebenarnya orang ini? Gawat, kami sudah kehabisan cara.
Namun Kipe justru memanggil Seba, menanyakan kafetariannya di mana. Sontak, Seba bingung mendengarnya. Kipe melanjutkan bahwa dia ingin makan di kafetaria JCC sebelum pulang. Sontak, Sheena langsung menegur kakaknya yang santai sekali. Kenapa kau malah membicarakan itu sekarang? Tunggu, kau mau pulang? Kenapa? Kipe menjelaskan bahwa nyawanya telah diselamatkan oleh musuh. Bagi seorang pembunuh bayaran, tidak ada kekalahan yang lebih besar dari itu. Sheena pun tertegun mendengarnya. Seba juga tidak menyangka, ternyata reaksi Kipe ini cukup santai juga. Kipe menjawab, begitu dia mematikan saklarnya, semuanya selesai bagi Kipe. Maksud saklar ini apa ya? Apa semacam tombol on-off untuk mengontrol mode bertarung? Sheena dengan kesal berteriak, "Sial, kalau begitu aku akan melawanmu sendirian." Dari belakang Sheena, Kipe kembali menjadi kakak yang baik dan menegur Sheena untuk menghentikan ini. Kipe pun membuka selebaran. Mungkin bermaksud melihat sosok Shin ini minasan. Kemudian mengatakan bahwa selama bertarung tadi, dia memikirkan Seba dan Mafuyu bersaudara. Tentang bagaimana mereka saling melindungi dengan mempertaruhkan nyawa. Sepertinya pria bermata penutup itu alias Thank You juga banyak terpengaruh oleh Seba dan Mafuyu. Kipe pun menatap ke atas sambil berkata, anak itu Shin. Kurasa dia akan menjadi orang yang luar biasa. Entah kenapa, aku juga jadi ingin bertemu dengannya. Wih, seru juga kalau Kipe ketemu dengan Shin ya, minasan. Dan perkataan Kipe itu menjadi transisi pada tempat yang berbeda, di mana Shin berhadapan dengan salah satu anggota order, yaitu Tanabata. Terlihat mereka berdua berada di atas atap gedung bertingkat, tepatnya di sebuah reclaim digital minasan. Shin bertanya pada Tanabata yang terus memegangi gitarnya. Hei, kenapa kau belum menyerangku juga? Dari tadi kau cuma bersenandung terus. Apa kau benar-benar berniat bertarung? Tapi Tanabata sama sekali tidak menggubris perkataan Shin alias Shin dicuekin. Karena kesal diabaikan, Shin segera menerjang Tanabata dan terus meninjunya. Tetapi Tanabata mampu menghindarinya sambil main gitar dong. Gokil! Shin bertanya-tanya, sebenarnya apa yang dipikirkan orang ini? Shin pun terkejut, tidak menyangka kalau Tanabata ini sambil memikirkan lirik lagu minasan. Menjatuhkan roti pagi, lalu galau memikirkan aturan 3 detik. Berpikir mungkin masih bisa dimakan, tidak sebaiknya jangan. Tapi akhirnya dimakan sedikit juga. Mengayuh sepeda begitu pelan sampai disalip anjing. Menyuruh dirinya sendiri untuk semangat tapi langsung menyerah. Anak lemah itu tersandung bahkan hanya karena tertiup angin. Namun dia menatap langit dan tertawa tanpa alasan. Anak lemah itu kemudian sadar bahwa anjing yang tadi mungkin sebenarnya bukan anjing. Kocak. Tanabata lalu berpikir kalau lirik itu tidak bagus karena dia sama sekali tidak mendapat inspirasi. Sementara Shin ceplos berkata, liriknya jelek sekali. Tanabata pun langsung menatap Shin dengan tajam, di mana Shin menjadi salah tingkah dan meminta maaf. Namun Tanabata tahu kalau Shin memang selalu begitu, mengintip isi pikiran orang seenaknya. Menurutnya, justru karena kau membayangkan hal-hal seperti itu, hidup jadi menarik. Dengan serius, Tanabata berkata, manusia tanpa imajinasi juga tidak bisa merasakan empati. Itulah kenapa kau tidak bisa memahami lirik ini. Shin tahu kalau Tanabata benar-benar marah karena dia mengejek liriknya. Namun Shin memberitahu Tanabata untuk tidak bercanda. Toh, karena Tanabata dan New Order, puluhan ribu orang tidak bersalah telah mati. Apa kau pernah membayangkan bagaimana perasaan mereka? Tanabata dengan ringan menjawab, pernah. Membuat Shin berteriak, kalau begitu, aku ingin tahu bagaimana perasaanmu tentang itu. Tanabata lantas mengeluarkan sebuah kaset, mengatakan bahwa dia telah merilis sebuah album, membuat Shin terkejut. Tanabata menambahkan bahwa menulis lagu membutuhkan inspirasi yang kuat. Kematian seseorang
adalah gejolak emosi yang paling kuat. Slur menyebarkan senjata dan banyak orang membunuh orang lain atau bunuh diri. Tanabata begitu tenggelam dalam menulis lagu selama berhari-hari sampai jari-jarinya lecet. Bagi Tanabata, itu benar-benar memberikannya banyak perkembangan dalam bermusik. Wah, ini mirip dengan polanya Kanaguri ya, minasan, yang merilis film-film pembunuhannya. Dengan cepat, Shin langsung meninju bagian gitar Tanabata sehingga Tanabata ikut terlempar. Namun Tanabata bingung dengan serangan ini. Shin dengan kesal bertanya, "Apa maksudmu dengan inspirasi? Nyawa manusia bukanlah alat untuk karya kreatifmu." Ternyata tinju Shin semakin keras sampai-sampai dinding reklam digital di atas atap gedung bertingkat hancur seketika dan membuat mereka terjun bebas dari ketinggian. Tanabata yang terluka hanya berkata, datang lagi sebuah chord baru. Dan chapter 259 Sakamoto Days pun berakhir sampai di sini minasan. Wah, apakah Tanabata mendapatkan inspirasi dengan bertarung melawan Shin? Apakah dengan ini Tanabata menemukan alasan untuk bertarung? Atau justru kelak Tanabata akan berteman juga dengan Shin seperti yang sudah-sudah, kayak Seba, Mafuyu, dan Thank You? Kalau menurut minasan bagaimana? Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Dah.